Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ferry Jaber. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang seorang pemuda hilang di hutan angker. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like video ini serta subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel Ferry Jaber. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan, ada sebuah legenda tentang hutan angker yang selalu diselimuti kabut tebal. Konon, hutan itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang tidak suka diganggu. Tidak banyak yang berani masuk ke dalam hutan itu, kecuali seorang pemuda bernama Andi. Andi seorang pemuda yang berani dan penuh rasa ingin tahu. Sering mendengar cerita-cerita seram tentang hutan itu dari kakeknya. Suatu hari, Andi memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut dengan membawa senter dan bekal secukupnya. Ia memasuki hutan itu sendirian. Awalnya, semuanya terlihat normal. Pohon-pohon tua menjulang tinggi dan suara-suara burung dan serangga mengisi udara. Namun, semakin dalam ia berjalan, kabut mulai semakin tebal dan suasana semakin mencengkam. Andi mencoba tetap tenang dan terus melangkah, tetapi ia mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Setiap kali ia berbalik, ia hanya melihat bayangan pohon yang bergerak-gerak karena angin. Tiba-tiba, Andi mendengar suara gemerisik di semak-semak. Ia berhenti dan mencoba mencari sumber suara itu dengan senternya. Namun, yang ia temukan hanya kegelapan yang semakin pekat. Saat itulah, dari dalam kabut tebal muncul sosok hitam besar yang membuat jantung Andi berdegup kencang. Sosok itu setinggi 2 meter lebih dengan mata merah menyala yang memancarkan kengerian. Sosok itu berdiri diam dan mengawasi Andi dengan tatapan yang membuat darah Andi seakan membeku. Andi berusaha menggerakkan kakinya, tetapi tubuhnya terasa berat dan kaku. Sosok hitam itu perlahan mendekat, dan Andi bisa merasakan hawa dingin yang memancar darinya. Dalam ketakutannya, Andi akhirnya bisa berteriak dan mencoba berlari. Tetapi kakinya tersandung akar pohon yang menjalar di tanah. Ia terjatuh dan senter yang ia bawakan terlempar jauh. Dalam kegelapan, Andi merangkak dengan panik mencoba menemukan senternya. Namun, sosok hitam itu semakin dekat dan Andi bisa merasakan nafas dinginnya di tengkuk. Dengan sisa-sisa keberaniannya yang ada, Andi bangkit dan berlari sekuat tenaga tanpa arah. Ia bisa mendengar suara langkah sosok itu mengejarnya. Semakin dekat dan semakin dekat. Setelah berlari tanpa henti, Andi akhirnya terjatuh di depan sebuah pohon besar. Ia tidak lagi punya tenaga untuk bangkit. Dengan nafas tersengal-sengal, ia berbalik dan melihat sosok hitam itu berdiri di depannya. Semakin dekat, Andi menutup matanya, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang segera berakhir. Namun, sosok hitam itu mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Andi. Dalam sekejap, Andi merasakan dunia sekitarnya berputar dan pandangannya sangatlah gelap. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Andi tergeletak di pinggir hutan. Setelah dibawa ke rumah, Andi terbangun dengan wajah pucat dan mata kosong. Ia tidak bisa mengingat apa yang terjadi di hutan kecuali sosok hitam besar dengan mata merah yang terus menghantui pikirannya. Desa itu kembali tenang, tetapi cerita tentang Andi dan sosok hitam di hutan angker itu terus hidup dan menjadi legenda baru yang menakutkan.
Tidak ada lagi yang berani masuk ke hutan itu karena mereka tahu ada sesuatu yang menunggu di dalam kabut tebalnya. Andi berusaha melupakan kejadian itu, tetapi setiap malam mimpi buruk tentang sosok hitam besar itu menghantui tidurnya. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, merasakan mata merah itu menatapnya dari kegelapan. Orang tuanya khawatir dan mereka memanggil seorang dukun desa untuk membantunya. Dukun itu seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan dan tatapan bijaksana. Mendengarkan cerita Andi dengan seksama. Setelah itu, ia mengumumkan mantra dan menaburkan serbu ajaib di sekitar rumah Andi untuk mengusir roh jahat. Namun, dukun itu tahu bahwa ini bukan solusi permanen. Dalam hutan itu ada sesuatu yang sangat kuat dan jahat, kata dukun itu dengan suara pelan tapi tegas. Kamu telah menarik perhatiannya dan ia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang ia inginkan. Andi bertanya dengan suara gemetar, apa yang ia inginkan? Dukun itu menggeleng pelan. Aku tidak tahu pasti, tetapi kamu harus kembali ke hutan itu dan menghadapi ketakutanmu. Hanya dengan begitu, kamu bisa menghentikan mimpi buruk ini. Dengan enggan, Andi menyadari bahwa dukun itu mungkin benar. Dengan bantuan beberapa teman yang pemberani, Andi memutuskan untuk kembali ke hutan angker itu. Mereka membawa peralatan yang lebih lengkap termasuk obor, peta, dan peralatan bertahan hidup. Saat mereka memasuki hutan, kabut tebal segera menyelimuti mereka, menciptakan suasana yang mencengkam. Suara-suara hutan terdengar lebih menyeramkan dari biasanya, dan setiap bayangan tampak hidup. Teman-teman Andi berusaha tetap tenang, tetapi Andi bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Mereka berjalan semakin dalam ke dalam hutan, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh dukun. Andi mulai merasakan kehadiran sosok hitam itu lagi. Ia merasakan tatapan mata merah yang mengawasi setiap langkah mereka. Ketakutan mulai merayap di hatinya, tetapi ia berusaha tetap tenang. Akhirnya, mereka sampai di sebuah pohon besar yang tampak sangat tua dan menakutkan. Pohon itu terlihat seperti pusat dari segala kegelapan di hutan itu. Dukun telah memberitahu Andi bahwa di bawah pohon inilah rahasia hutan angker itu tersembunyi. Dengan hati-hati, Andi dan teman-temannya mulai menggali di bawah pohon itu. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah peti tua yang terkubur dalam tanah. Peti itu terbuat dari kayu yang sudah lapuk, dan terdapat simbol-simbol aneh yang terukir di permukaannya. Dengan hati-hati, Andi membuka peti itu. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah buku kuno yang tampak sangat menakutkan. Buku itu berisi tulisan-tulisan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Tetapi Andi bisa merasakan energi jahat yang memancar darinya. Tiba-tiba, kabut di sekitar mereka semakin tebal, dan sosok hitam besar itu muncul dari dalam kegelapan. Mata merahnya menyala dengan lebih terang dari sebelumnya. Andi tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menghadapi makhluk itu. Dengan gemetar, Andi mengangkat buku kuno itu dan mulai membaca mantra yang tertulis di dalamnya. Suaranya bergetar, tetapi ia terus membaca dengan penuh tekad. Teman-temannya berdiri di sekitarnya, memegang obor dan siap melindunginya. Sosok hitam itu mendekat, tetapi semakin Andi membaca mantranya, semakin makhluk itu tampak kesakitan. Cahaya dari obor mereka mulai mengusir kabut, dan sosok hitam itu mulai memudar. Andi terus membaca dan akhirnya
Dengan satu ledakan cahaya, sosok hitam itu menghilang. Kabut mulai menghilang dan suasana hutan kembali tenang. Andi dan teman-temannya berdiri di sana, terengah-engah tetapi lega. Mereka tahu bahwa mereka telah mengusir kejahatan yang menghantui hutan itu. Mereka kembali ke desa dengan membawa buku kuno itu yang kini mereka simpan dengan aman. Andi tidak lagi dihantui oleh mimpi buruk dan desa itu kembali tenang. Namun, legenda tentang hutan angker itu tetap hidup sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang tidak boleh diremehkan dan bahwa keberanian bisa mengalahkan kegelapan.